jarang terekspos jika Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) juga memiliki pasukan elit dengan kualifikasi para komando (Parako). Ya, satuan elit itu bernama Korps Pasukan Khas (Paskas) yang sudah berdiri sejak tanggal 17 Oktober 1947. Menurut catatan yang dikutip dari buku Baret Jingga, pasukan payung pertama di Indonesia seperti halnya Komando Pasukan Khusus Kopassus milik TNI Angkatan Darat dan Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Jumlah personel Korps Paskas juga dirahasiakan. Tak hanya itu, setiap anggota Korps Paskas juga memiliki kemampuan tempur 3 matra, baik darat, laut, maupun udara. Namun demikian, Paskas memiliki ciri yang tidak dimiliki oleh Kopassus dan Korps Marinir, yakni operasi pembentukan dan pengoperasian Pangkalan Udara Depan OP3UD. Operasi tersebut adalah tugas tambahan yang mampu dijalankan oleh anggota Korps Pasukan Khas dengan merebut dan mempertahankan pangkalan udara. Hal ini dilakukan untuk selanjutnya menyiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan kawan. Banyak pihak yang menyebut bahwa pasukan dengan ciri baret jingga atau oranye lebih tertutup dibandingkan Kopassus dan Korps Marinir. Salah satunya adalah mantan Komandan Komando Pusat Amerika Serikat (US Central Command), Jenderal Purnawirawan Tommy Frank. Frank yang punya banyak pengalaman tempur bersama pasukan Delta Force di Vietnam, Irak, dan Afghanistan, menyebut bahwa Korps Paskas adalah pasukan elit Indonesia yang jarang ambil bagian dalam latihan gabungan. Hal ini dimaklumi oleh Frank, sebab sebagai mantan anggota pasukan khusus dalam latihan gabungan bersama sejumlah negara, tentu rahasia teknik khusus tidak akan pernah ditunjukkan. Sebab jika ditunjukkan, hal ini bisa sangat berbahaya. Ada satu pasukan khusus Indonesia yang jarang mengadakan latihan bersama, yaitu Angkatan Udara. Sebagai orang yang pernah memimpin pasukan khusus, saya tahu banyak rahasia teknik militer yang tidak ditunjukkan dalam latihan perang bersama, ucap Frank. Ternyata Frank juga mengetahui kehebatan pasukan khas atau Paskas. Sebagai pasukan elit TNI Angkatan Udara, Frank menyebut bahwa Paskas adalah pasukan elit dari matra udara terlengkap di dunia. Pasukan khusus Angkatan Udara Indonesia adalah satu-satunya pasukan dengan kualifikasi Korps Pasukan Khas TNI AU di Asia dan terlengkap di dunia, kata Frank. Kehebatan Paskas TNI AU bukanlah isapan jempol belaka. Hal ini terbukti dengan diterjunkannya Paskas TNI AU di daerah paling rawan di Indonesia, Papua. Dan sepak terjang Paskas seringkali membuahkan hasil yang gemilang. Bahkan 6 prajurit Paskas TNI AU dalam Satgas Nemangkawi 4, mereka berhasil menembak mati Kasat OPM Kalikopi, Hengki Wamang. Dan atas keberhasilannya tersebut, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto memberikan kenaikan pangkat luar biasa KPLB kepada prajurit TNI AU dari Satuan Skadron Udara Atang Sanjaya Bogor.
Keenam prajurit TNI AU yang mendapat kenaikan pangkat itu antara lain Serma Tri Sutrisno, Ba Operasi Siop Skadron Udara 8 Wing 4 Lanut Atang Sanjaya Bogor, Serma Kiki Parit Ba TPT Flightar Skadron Udara 8 Wing 4 Lanut ATS. Lalu Sertu M. Afik Zuniargo, Ba Elektronika Flightline 2 Flightar Skadron Udara 8 Wing 4 Lanut ATS. Dan Kopda Arif Saipur Rohman, Ta TPT Flightline 2 Flightar Skadron Udara 8 Wing 4 Lanut ATS. Kemudian Pratu Arif Ardianto, Ta TPT Flightline 1 Flightar Skadron Udara 8 Wing 4 Lanut ATS. Dan Pratu Yasin Effendi, Ta TPT Flightar Line 1 Flightar Skadron Udara 8 Wing 4 Lanut ATS. Berdasarkan keterangan resmi TNI AU, penyempatan kenaikan pangkat luar biasa itu dilakukan oleh Pangkoopsau 1 Marsda TNI Tri Bowo Budi di Makoopsau 1, Jakarta pada hari Jumat 22 Januari 2021. Dijelaskan dari keterangan resmi TNI Angkatan Udara, keenam prajurit TNI Angkatan Udara yang mendapat kenaikan pangkat itu karena berhasil menyergap kelompok kriminal bersenjata KKB di markas Kodam 3 Kalikopi Mimika, Papua pada tanggal 16 Agustus 2020 lalu. Ketika itu, keenam prajurit tempur TNI Angkatan Udara tersebut melakukan operasi dalam Satgas Nemangkawi 4. Mereka berhasil melakukan penyusupan dan penyergapan terhadap organisasi Papua Merdeka di Kalikopi Timika. Dalam penyergapan itu, mereka berhasil menembak mati salah satu pentolan OPM, yakni Kasat TPNPB OPM Komando Daerah Pertahanan 3 Kalikopi Timika, Papua, yaitu Hengki Wamang. Selain itu, mereka juga berhasil menyita 3 pucuk senjata api yang terdiri atas 1 pistol jenis revolver standar, 1 pucuk pistol rakitan Jericho, dan 1 pucuk senjata laras panjang rakitan. Selanjutnya ditemukan juga 7 pucuk senjata angin, 18 buah senjata tajam berbagai jenis seperti parang, kapak, dan sangkur. Lalu amunisi campuran 5,56 mm dan 7,62 mm sejumlah 406 butir. Lalu berbagai jenis dokumen, uang tunai sebesar 22 juta rupiah, serta 3 buah bendera bintang kejora.